Life is fine somehow, gotta regain control. Layaknya anak kecil yang kegirangan mendapatkan hadiah, Vietnam merasa sangat lega mendengar kabar Shin Tae-yong akan menurunkan skuad muda untuk Piala AFF 2024. Menurut mereka ini seperti meremehkan tapi juga jadi keberuntungan. Media-media di sana bahkan menganggap ini sebagai balas dendam yang bagus setelah sebelumnya kalah beruntun dari Indonesia. Selain itu, di negeri seberang sangat memuji keputusan Shin Tae-yong yang berani menurunkan skuad muda. Karena Malaysia sendiri sedang ada konflik antara menurunkan skuad muda juga atau menurunkan semua pemain utama mereka. Timnas jelas akan makin jadi sorotan pada Piala AFF. Kini kita memang sedang fokus menuju pada Piala Dunia 2026. Yakin akan banyak kejutan-kejutan di Piala AFF nanti. Dan jangan lupa, pemain-pemain macam Justin Hubner, Arhan, serta yang abort lainnya kan masih sangat muda dan bisa saja ikut dibawa ke Piala AFF. Lantas seperti apa kejutan-kejutan menarik di AFF nanti? Mari kita bahas. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna see. Piala AFF atau yang kini berganti nama menjadi ASEAN Championship Cup. Sejatinya dilaksanakan mulai bulan November sekarang dan Desember sudah. Namun ada penjadwalan ulang terkait penyesuaian waktu agar lebih sejalan dengan kalender kompetisi domestik dan turnamen internasional yang akan memudahkan klub dan tim nasional mempersiapkan pemain mereka secara optimal untuk menghadapi turnamen. Menurut kami, ini dilakukan karena panitia AFF tidak mau jika Indonesia akan absen. Mengingat pamor fans Indonesia yang sangat tinggi sehingga mau nggak mau, mereka harus menunda agar tak bertabrakan dengan jadwal round 3 kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, turnamen ASEAN ini memang tak punya pasaran di luar Asia Tenggara. Penontonnya hanya orang-orang ASEAN itu sendiri dan pasar terbesarnya tentu saja Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Dan jika Indonesia absen karena ada round 3, pasti mereka sangat rugi besar. Dan Indo, siapa yang mau nonton AFF? Negara-negara lain penduduknya jauh lebih sedikit. Jadi nggak salah kita berasumsi jika AFF ini masih sangat bergantung pada pasar Indonesia. Sehingga Piala AFF 2024 diundur pelaksanaannya dan akan berlangsung pada dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Don't you hesitate, time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Meskipun sudah ditunda, nyatanya PSSI tetap tidak terlalu fokus untuk AFF dan menyerahkan semuanya ke Shin Tae-yong. Coach Shin sendiri mengatakan ini akan jadi masalah, yakni sulit untuk memanggil pemain-pemain senior dari klubnya, terutama yang bermain di luar negeri. Mengingat Piala AFF bukanlah agenda yang dinaungi FIFA, sehingga klub yang sedang berkompetisi di bulan Desember tidak mungkin melepaskan pemain. Akhirnya, Coach Shin memutuskan akan membawa Garuda Muda U22. Beliau hanya berharap ini akan jadi pengalaman bagi anak asuhnya nanti. Seperti yang semua tahu, ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior. Tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Kata STY, sumber tv1news.com. Meskipun begitu, juru taktik Garuda tetap menargetkan timnya masuk final AFF dengan berusaha maksimal dan bisa menjadi tantangan tersendiri juga baginya. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya, saya berharap bisa masuk ke final Piala AFF. Lanjut Shin Tae-yong. Karena itulah banyak media-media hingga federasi rival yang menyoroti Indonesia. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Setelah sebelumnya media-media Vietnam banyak menuduh-nuduh nggak jelas, kini Nguyen jadi tim yang paling senang mendengar kabar tersebut. Sebab mereka satu grup
Dan dalam grup B, hanya Indonesia yang jadi tim rival yang diprediksi kuat akan lolos ke babak selanjutnya. Sementara 3 sisanya hanya Laos, Myanmar, dan Filipina. Mungkin bukan ancaman besar lah. Jadi melihat Indonesia yang tak menurunkan kekuatan penuh, membuat mereka merasa lebih aman. Seperti dikutip dari okzone.com, media Vietnam The Tao 247 melaporkan jika skuad yang biasa dipanggil Nguyen jadi lebih lega dan makin semangat untuk mengarungi Piala AFF 2024. Keputusan timnas Indonesia hanya menggunakan tim U22 kurang lebih membuat timnas Vietnam lebih lega. Tulis laporan The Tao 247. Lebih lanjut, mereka menganggap ini sebagai kesempatan balas dendam setelah sebelumnya selalu kalah ketika menghadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Di mana saat itu Vietnam yang satu grup dengan skuad Garuda pada round 2 Piala Dunia terus mengalami kekalahan saat bermain away ataupun home. Ini meningkatkan peluang untuk membalas dendam terhadap tim dari negara kepulauan tersebut setelah 3 kekalahan beruntun. Lanjut media Vietnam. Jelas ini lucu, mengingat kedua kompetisi levelnya berbeda, tapi tetap maksain mau balas dendam. Dan ya udah, silahkan kalau bisa. Gonna seize the day. Selain Vietnam, media negeri jiran Malaysia juga ikut menyoroti keputusan berani dari Coach Shin. Media bernama Stadium Astro memuat berita betapa beraninya timnas Indonesia mengandalkan bakat-bakat muda doang. Mitsubishi Electric Asian Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal. Tulis Stadium Astro sebagai judul. Lanjutnya, media tersebut menilai jika keputusan ini sangat berani. Jadi patut diapresiasi karena bisa mengembangkan bakat-bakat muda baru. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional, dan Tae-yong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1. Dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22. Tulis Stadium Astro. Diketahui Harimau Malaya memang tak satu grup dengan kita, namun mereka saat ini sedang memiliki problem, di mana FEM selaku Federasi Sepak Bola didesak untuk menurunkan skuad muda saja seperti Indonesia. Desakan itu datang dari legenda mereka, Datuk Jamal Nasir Ismail. Seperti menurut laporan dari CNN, ex-timnas Malaysia itu menilai jika AFF dijadikan ajang uji coba bagi para pemain muda lokal saja. Mengingat hampir seluruh penggawa Harimau Malaya diisi oleh naturalisasi yang usianya sudah uzur, tentu generasi baru harus dipersiapkan lagi. Tidak masalah menurunkan pemain muda atau senior, asalkan mereka pemain lokal. Kita sudah melihat pemain naturalisasi, tapi belum banyak melihat pemain lokal kita. Selama ini kita hanya banyak melihat Arif Aiman Hanapi saja, ujar Jamal. Menurut pandangannya, FEM tidak perlu khawatir akan dikritik oleh fans Harimau Malaya jika tumbang di Piala AFF. Jika memang gagal, harusnya kritikan juga membangun, bukan menyalahkan saja. Walaupun menurut FEM, kalau kita pasang semua pemain lokal pasti kena. Biarlah, kenapa harus khawatir? Tapi kami akan merasa bangga bahwa pemain lokal kami bisa bermain. Lanjut Datuk Jamal. Dari perkataan legenda Malaysia tadi, bisa juga menjadi pelajaran bagi kita kalau nantinya pasukan Shin Tae-yong nggak maksimal, jangan dihujat ya teman-teman, apalagi sampai suruh bilang STY out, jangan sampai pokoknya. Karena ini cuma seperti Piala Ciki kok, masih ada Piala Dunia yang sudah di depan mata harus dikejar. Shin Tae-yong sendiri memang sudah menyatakan akan membawa skuad U22 karena sulit memanggil pemain senior dari klubnya. Namun seperti yang diketahui, banyak pemain abroad yang juga libur saat AFF berlangsung. Terutama pemain yang usianya masih muda, seperti Justin Hubner. Bisa saja kan dibawa? Apalagi Arhan dan Asnawi, yang klubnya libur kompetisi saat bulan Desember. Sehingga bisa saja tiba-tiba dipanggil. Terutama Arhan, dia jarang dapat menit di klubnya Suwon.
Dan saya pikir pasti Coach Shin akan membawanya saat AFF nanti. Mengingat, jika memberikan menit main di round 3 cukup beresiko, jadi kenapa saat AFF aja, ya kan? Selain itu, kalian pasti tahulah PSSI era Erick Thohir setiap bulan pasti ada kejutan-kejutan baru. Dan pernyataan Coach Shin bisa saja hanya pancingan untuk menutupi keresahan rival. Jadi itulah berbagai sorotan AFF yang tampaknya sangat ketergantungan Indonesia. Dan kami yakin teman-teman pasti nanti akan ada kejutan nantinya. Walaupun ini turnamen ciki, tapi tetap saja bisa jadi ajang uji coba ataupun buat pengalaman bagi para pemain yang kurang menit main. As we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this game. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.